Ibu Eka merupakan salah satu ibu dari mantan pasien Guntur Bumi yang juga menyampaikan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Guntur Bumi, dan ini berlangsung pada 2011. Sekali lagi proses masih terus berlangsung. Jika saya tidak salah Bapak-bapak nanti bisa dikoreksi. Ada 12 gugatan yang mampir di kantor polisi sekarang, 2 diantaranya dari Guntur Bumi dan kuasa hukumnya. Saya mau ke kuasa hukum dulu. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan apa yang sudah kita dengarkan bersama dan kasus-kasus lainnya? Ya, terima kasih. Jadi kami coba menjelaskan ya. Ada beberapa fakta yang bisa saya catat di sini. Pertama, bahwa ibu tadi dengan anaknya datang 2 kali. 2 kali? 2 kali. Yang kedua, kejadian itu tahun 2011. Berarti 3 tahun yang lampau. Oke, itu fakta. Kemudian metode yang dilakukan berupa terapi ya, berupa terapi. Kemudian terapinya itu adalah menggunakan pengobatan yang boleh dikatakan bukan dengan obat-obat herbal dalam bentuk jamu dan sebagainya. Nah, kemudian saya coba mau mencatat bahwa perlu kita sadari, hukum itu bukan apa yang kita katakan, tapi hukum itu lebih kepada fakta yang mampu kita buktikan. Hari ini tangisan, hari ini atau kemarin tangisan, bukan berarti mampu menunjukkan seorang pelaku, gitu loh. Tangisan di sini menurut kami, ya, memang itu secara nalariah. Apakah itu tangisan air mata beneran atau memang air mata rekayasa, itu kembali kepada yang bersangkutan. Tapi apakah mungkin pada tahun 2011 yang namanya korban atau yang mengaku korban ini ya tidak mampu melaporkan polisi? Kenapa baru sekarang Anda mau tanya? Pertama itu. Nah, yang kedua, apakah mungkin gitu loh, ketika lampau waktunya ini sudah sangat lama gitu loh. Ketika itu bicara dicabuli. Apa sih dicabulinya? Apakah alat kelamin itu bersatu? Oke. Ya, apakah kemudian alat kelamin itu dipegang? Ini banyak konteksnya. Dan gitu itu menentukan posisi hukum. Oh ya, jelas kita bicara hukum. Nah, kemudian ya, bahwa apakah selama rentan waktu 3 tahun tidak pernah mengenal Pak RT misalkan, Pak RW atau pengacara atau jaksa atau hakim atau orang-orang ya yang mampu membantu. Jangan kemudian karena alasan, oh di situ banyak pasiennya, kami tidak mau mempermalukan UGB pada saat kami menuntut. Tapi ketika bicara pelecehan ini nurani, kita bicara hak. Ketika memang Anda dilecehkan, hari itu juga laporkan. Baik. Gitu loh. Nah, siapa yang bisa menjamin? Andai kata, ini pengobatannya adalah di pangkal paha. Antara pangkal paha dengan kelamin itu sangat dekat. Apakah memang kesentuh atau memang disentuh secara sengaja? Ini kan masih blank. Baik. Nah, kemudian apalagi saksi-saksi. Ibu ini di luar, katanya pintu tertutup. Gitu loh. Hanya berdasarkan cerita. Siapa tahu anaknya punya ada beban yang lain selain daripada itu. Nah, yang pasti faktanya adalah siapa yang berani menjamin ya bahwasanya alat kelamin itu yang disentuh ataupun yang dilakukan pelecehan rentan waktu 2011 sampai 2014 Anda tidak berubah. Itu. Kita akan beralih ke kuasa hukumnya. Bagaimana Pak? Ya, Pak Priagus. Kenapa pertanyaan pertama yang disampaikan oleh kuasa hukum Guntur Bumi, kenapa baru sekarang setelah 3 tahun? Artinya tidak akan mungkin dilakukan. Sebelum menjawab ke situ, bahwa kami sebelum menerima klien itu kami tanya dulu apa yang terjadi. Lalu yang kedua, setelah mendapatkan itu baru pertemuan kedua tanda tangan kuasa untuk melapor ke Polda setelah kami analisa. Yang berikutnya kami jelaskan, kamu nanti kalau sampai perkara ini sampai pengadilan akan disumpah ya dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Berani enggak? Nah, mengatakan berani. Sehingga pada saat itu kami hanya mendampingi ke Polda. Setelah di Polda pun alot. Kami harus keluar dulu, ditemui oleh 2 penyidik, 1 penyidik, lalu bareng-bareng pasal apa yang akan diterapkan. Bahkan kami melaporkan adalah pertama adanya dugaan penipuan dan dugaan pencabulan atau yang bahasa sehari-hari pelecehan seksual. Nah, pertanyaannya,
mengapa baru sekarang dilaporkan? Siapa yang berani melawan Ustadz Guntur Bumi yang sakti? Kan itu, waktu itu kan sakti. Itu nggak bisa menjadi sebuah alasan. Itu tidak masuk akal. Nah. Gini. Kalau bicara pengacara, ketika bicara pengacara, siapa yang takut? Anda ini jangan berbicara begitu, Pak. Iya. Gitu. Karena kenapa? Perasaan. Seorang Guntur Bumi siapa? Kalau saya jadi keluarganya. Kalau saya jadi keluarganya, yang merasakan itu ibu. Ibu itu merasakan bahwa saya tidak berani. Ibu itu jelas, ibu itu manusia, punya tetangga, punya saudara, punya family. Kalau saya jadi keluarganya, saya datangin setempeleng si Guntur. Ya, kalau saya, kalau kenapa Pak? Kebetulan. Yang kedua, kebetulan kemudian dua ibu ini, waktu dua ibu, lampau. Saya menceritakan, menanya, kok nggak dilaporkan dulu-dulu? Tidak ada keberanian untuk itu. Nah, psikologisnya sekarang kenapa sekarang berani? Karena yang pertama sudah ada laporan-laporan, sudah, ini kok seperti itu. Berarti ikut-ikutan, ikut-ikutan, bukan dari itunya. Berarti karena kan apa? Seolah-olah opini sudah terbentuk, kemudian siapapun mau ikut, gitu loh Pak. Bukan fakta hukum yang dibicarakan. Pertanyaannya sekarang ini nanti polisi akan membuktikan, yang akan memproses. Oke, sekarang kita coba bahas ya. Pasal 289. Barang siapa dengan unsur kekerasan atau paksaan melakukan memaksa orang untuk dilakukan perbuatan cabul. Pertanyaannya, siapa kita hukum nih Pak, kita orang hukum. Siapa yang berani menjamin itu alat kelamin dalam rentan waktu? Ya 3 tahun itu nggak berubah, apalagi tadi dikatakan sudah menikah. Pasti nanti posisinya sudah berubah. Nanti itu akan silakan. Akan terjelaskan dalam BAP. Itu yang pertama ya Pak. Iya betul. Tambahannya nanti akan tergambar dalam BAP. Nah, sekarang lalu saya ceritakan lagi, jangan dipotong dulu. Oh ya. Jangan dipotong dulu. Setelah itu pernah kami datang ke MUI, ke Pak Tamsir Tambunan. Amir Syah Tambunan. Tambunan. Nah, di sana juga ditanya, Reska ditanya, kamu benar dicabuli? Sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini dulu. Lalu sekali lagi ditanya, sampai 3 kali. Nah, ini kan berarti kami tetap memproses itu, melaporkan kejadian itu, kita pengacara hanya mendampingi. Nah, tahu nggak Pak, kalau di yang namanya MUI ini berkaitan dengan Islam. Di dalam Islam, yang namanya dicabuli atau perzinahan itu minimal harus 4 saksinya Pak, yang melihat. Paham Pak? Nah sekarang kita ini kan hanya pembentukan sebuah opini. Bahwasanya seolah-olah Guntur Bumi dengan adanya tangisan terbukti atau dihakimi sebagai pelaku. Sedangkan kita bicara hukum positif, tidak bicara hukum agama. Kalau memang sejak kapan Majelis Ulama Indonesia mengambil alih tindak pidana, bisa mengakomodir dan sebagainya. Ketika disumpah, 1000 kali sumpah pun nggak masalah. Bisa berdiri Pak, bisa berdiri silakan. Maaf ya, ini saudara penasihat hukum dari Guntur Bumi ini selalu beralibi bahwa itu sudah daluarsa, seakan-akan ini laporan ini daluarsa. Kenapa baru dilapor? Jadi banyak faktor sebenarnya itu kenapa baru dilapor. Itu mungkin saja takut dengan gunturnya itu. Nggak bisa takut Pak, 4 tahun. Gitu. Masa takut tapi gimana? Saya tidak mau persoalkan itu. Dari bukti nyata dari kelakuan saudara Guntur Bumi itu adalah penipu dan mencuri emas. Gini. Itu Anda pengacara. Yang sekarang kami laporkan, memang sudah 2 tahun yang lalu itu kejadian. Begini Bapak siapa nih? Bapak siapa? Sebentar Bu. Saya siapa dari Guntur Bumi. Sabar. Jadi dia melakukan penistaan agama. Jadi begini. Saya minta tenang. Melakukan penistaan agama. Saya minta tenang bahwa Bapak sekalian saya minta tenang. Perdebatan ada yang memoderatori. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.